Dalam ulasan kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang bangunan tembok Cina. Apa saja fakta menarik tentang bangunan tembok Cina? Apa itu bangunan tembok Cina? Berapakah panjang bangunan tembok Cina? Mari kita simak sebagai berikut. Apa itu bangunan tembok Cina? Bangunan tembok Cina adalah salah satu bangunan terbesar dan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Tembok Cina dibangun untuk melindungi perbatasan Cina dari serangan musuh, terutama dari suku-suku nomaden di utara. Tembok Cina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang melibatkan banyak dinasti, kaisar, dan pekerja. Oke, waktunya berpikir keras. Tembok besar Cina, atau The Great Wall of China, memiliki panjang sekitar 6.350 km. Namun, luas tembok besar Cina tidaklah pendek dan mencakup wilayah yang sangat luas dan jauh. Dilansir Britannica, total luas dari tembok besar Cina diprediksi sekitar 21.196 km, termasuk bagian yang tumpang tindih yang dibangun kembali. Namun, sebetulnya bagian yang terpelihara dari tembok besar Cina hanyalah sekitar 8.850 km saja. Bangunan tembok Cina adalah salah satu bangunan yang paling unik dan menakjubkan di dunia. Tembok ini memiliki banyak keunikan yang mungkin tidak Anda ketahui. Berikut adalah beberapa keunikan bangunan tembok Cina. Tembok ini tidak hanya terdiri dari satu tembok, tetapi dari banyak tembok yang saling berhubungan dan dibangun di berbagai periode sejarah. Tembok ini dibangun oleh berbagai dinasti Cina, mulai dari dinasti Qin pada abad ketiga sebelum Masehi hingga dinasti Qing pada abad ke-17 Masehi. Tembok besar Cina mulai didirikan pada tahun 220 sebelum Masehi, masa dinasti Cina atau Qin, yakni pada masa pemerintahan Shi Huangdi. Tujuan pembangunan tembok besar Cina adalah untuk membendung serangan bangsa barbar dari wilayah utara. Tembok besar Cina merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kaisar Qin Shi Huang merupakan seorang penguasa militer yang berkuasa untuk menyatukan seluruh daratan Tiongkok di tahun 221 sebelum Masehi. Ia juga yang pertama kali mewujudkan pembangunan dinding pertahanan tersebut menjadi tembok besar Cina sepanjang 2.414 km. Dinding tembok besar Cina berdiri di atas lereng setinggi 3,7 meter dengan rata-rata tinggi tembok 7,6 meter dan lebar antara 4,6 meter sampai 9,1 meter. Pembangunan tembok besar Cina kemudian dilanjutkan oleh sejumlah kaisar dari berbagai dinasti penguasa daratan Tiongkok hingga 2000 tahun 2 milenium kemudian. Renovasi terakhir dengan skala besar dilakukan selama masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 dan menjadi proyek infrastruktur raksasa di masa kekaisaran tersebut. Tembok ini memiliki banyak nama dalam bahasa Cina, tergantung pada periode dan konteks sejarahnya. Beberapa nama yang umum digunakan adalah Changcheng, Wanli Kangcheng, dan Guosheng. Tembok ini memiliki banyak fungsi selain sebagai pertahanan militer. Tembok ini juga digunakan sebagai sarana transportasi, komunikasi, administrasi, perdagangan, dan imigrasi. Tembok ini juga memiliki nilai artistik dan religius bagi orang-orang Cina. Tembok ini menyebabkan banyak korban jiwa selama pembangunannya. Diperkirakan sekitar 400.000 orang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, atau kekerasan saat membangun tembok. Beberapa mayat pekerja bahkan dimakamkan di dalam tembok itu sendiri. Di manakah letak bangunan tembok Cina? Lokasinya terletak di sepanjang perbatasan utara Cina. Kota terdekat dari tembok besar Cina adalah Beijing yang berjarak sekitar 70 km. Tembok besar Cina atau The Great Wall of China terletak di wilayah 15 provinsi, kota madya, dan daerah otonom di Tiongkok Utara. Beberapa daerah lokasi tembok besar Cina tersebut adalah Xinjiang, Inner Mongolia, Mongolia Dalam, Gansu, Qinghai, Ningxia, Shenxi, Shanxi, Hebei, Beijing, Tianjin, Liaoning, Jilin, Henan, Heilongjiang, dan Shandong. Mengapa bangunan tembok Cina disebut tembok besar atau raksasa? Tembok ini dibangun untuk melindungi Cina dari serangan musuh-musuhnya, terutama dari bangsa nomaden di utara. Tembok ini juga menjadi simbol budaya dan sejarah Cina yang kaya dan beragam.
Tembok Cina dikenal di negaranya dengan nama Wan Li Kangcheng, tanpa komplement pelengkap tembok besar atau tembok raksasa. Wan Li Kangcheng memiliki arti 10.000 li long wall, karena Cheng bermakna tembok kota. Tembok Cina tidak hanya sekedar deretan tembok, tetapi juga terdiri dari menara pengintai, gerbang, dan menara suar. Nama tembok besar atau tembok raksasa mungkin berasal dari penerjemahan bahasa Eropa yang mengagumi ukuran dan keindahan tembok ini. Nama-nama ini pertama kali muncul dalam catatan-catatan penjelajah dan misionaris Eropa yang mengunjungi Cina pada abad ke-16 dan ke-17. Bagaimana terbentuknya bangunan tembok Cina? Tembok ini dibangun selama lebih dari 2000 tahun oleh berbagai dinasti dan kaisar yang memerintah Tiongkok. Tujuan utama pembangunan tembok ini adalah untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden dari utara, seperti Mongol, Turki, dan Manchu. Tembok Cina dibangun dengan menggunakan berbagai bahan, tergantung pada ketersediaan sumber daya di daerah setempat. Beberapa bahan yang digunakan adalah batu, bata, tanah liat, kayu, bambu, jerami, dan bahkan beras ketan. Beras ketan digunakan sebagai semacam semen untuk merekatkan batu-batu tembok. Demikianlah pembahasan singkat tentang bangunan tembok Cina. Apa itu bangunan tembok Cina? Di manakah letak bangunan tembok Cina? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sekarang mari kita simak 5 fakta menarik mengenai bangunan tembok Cina. Bangunan tembok besar Cina ini memiliki banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang bangunan tembok Cina. Pertama, tembok Cina tidak bisa dilihat dari luar angkasa dengan mata telanjang manusia tanpa bantuan alat. Meskipun ada mitos yang mengatakan sebaliknya, tembok ini terlalu tipis dan berwarna sama dengan tanah di sekitarnya, sehingga sulit dibedakan dari jarak jauh. Hanya beberapa bagian tembok yang bisa dilihat dari orbit rendah dengan bantuan alat optik. Kedua, tembok Cina adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun ke-1987. Tembok ini juga menjadi bukti fisik penerapan strategi militer Tiongkok kuno yang berpadu dengan kemajuan seni dan teknologi arsitektur pada era itu. Tembok Cina diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987 bersama dengan 11 situs lainnya di Cina. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang-bidang tersebut. Situs warisan dunia adalah tempat-tempat yang memiliki nilai universal luar biasa dari segi budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, atau alam. Tembok Cina menjadi bukti fisik penerapan strategi militer Tiongkok kuno yang berpadu dengan kemajuan seni dan teknologi arsitektur pada era itu. Strategi militer Tiongkok kuno mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, organisasi, intelijen, diplomasi, logistik, taktik, dan psikologi. Tembok Cina dibangun sebagai benteng pertahanan untuk mencegah serangan musuh dari utara, sekaligus sebagai sarana transportasi, komunikasi, administrasi, perdagangan, dan imigrasi. Seni dan teknologi arsitektur Tiongkok kuno mencerminkan kekayaan budaya, filosofi, agama, dan estetika bangsa tersebut. Ketiga, tembok Cina memiliki banyak legenda dan cerita rakyat yang berkaitan dengan pembangunannya. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Meng Jiangnu, seorang wanita yang menangis begitu sedih ketika suaminya meninggal saat membangun tembok, sehingga tembok itu runtuh dan memperlihatkan mayat suaminya. Keempat, tembok Cina juga menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan budaya, baik di dalam maupun di luar Cina. Beberapa contoh adalah film Mulan 1998, novel The Great Wall of China 1941 karya Franz Kafka, lagu Another Break in the Wall 1979 karya Pink Floyd, dan permainan video Age of Empires 2, The Age of Kings 1999. Kelima, tembok Cina juga memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Misalnya, ada dugaan bahwa tembok ini memiliki ruang bawah tanah yang berisi harta karun, senjata,
atau makhluk hidup. Ada juga spekulasi bahwa tembok ini memiliki kode-kode tersembunyi yang mengandung pesan-pesan penting. Ada dugaan bahwa tembok Cina memiliki ruang bawah tanah yang berisi harta karun, senjata, atau makhluk hidup. Beberapa peneliti percaya bahwa tembok ini memiliki sistem terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau perlindungan. Beberapa legenda juga menyebutkan bahwa tembok ini menyembunyikan harta karun raja-raja kuno, senjata rahasia, atau bahkan naga. Namun, belum ada bukti konkret yang mendukung dugaan ini. Ada juga spekulasi bahwa tembok Cina memiliki kode-kode tersembunyi yang mengandung pesan-pesan penting. Beberapa ahli mengklaim bahwa tembok Cina memiliki pola-pola geometris yang merepresentasikan konstelasi bintang, siklus bulan, atau kalender astronomi. Beberapa orang juga percaya bahwa tembok Cina memiliki simbol-simbol yang berkaitan dengan Feng Shui, yaitu seni penataan ruang berdasarkan aliran energi alam. Namun, spekulasi ini juga belum terbukti secara ilmiah. Demikian penjelasan mengenai bangunan tembok Cina di negara Cina. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.